dengan Persia. Ingat ya, yang di Irak Selatan ini, Lahmid ini udah bersekutu dengan Persia. Mereka berperang. Orang Arab ya cuma, ya Arab Utara ini hanya di bawah kedua ini. Tiba-tiba karena wabah nih, lalu kemudian Konstantinopel nih hampir runtuh nih, Persia hampir menang. Tapi tahun 622, Konstantinopel itu dimenangkan oleh Heraklius. Dan karena wabah mereka capek berperang, Persia mundur ke tempatnya. Ketika Persia mundur, Bizantin lemes, capek berperang, ada wabah, memerdekakan dirilah orang Arab ini, nih yang biru-biru muda ini. Kayak gitu, sama kayak kalau di Indonesia ya, ketika sekutu berperang dengan Jepang, Jepang mundur karena Hiroshima Nagasaki diledakkan kan. Nah Indonesia memerdekakan diri, kurang lebih seperti itu. Nah lalu buktinya apa? Mereka ketika merdeka, mereka bikin koin teman-teman untuk menunjukkan sekarang gua nih yang berkuasa, ini daerah kekuasaan gua. Kalau mau berdagang apa di sini pakai currency gua gitu, pakai duit gua. Jadi itu menunjukkan kedaulatan. Nah, ini bukti sejarah, teman-teman bisa cek sendiri, dicek koin-koin tulisannya itu teman-teman bisa cek Arab Bizantin koin. Jadi koinnya sudah Arab, bertulisan Arab, menunjukkan orang Arab sekarang yang berkuasa, bukan Romawi, bukan Persia, tapi yang ada apa teman-teman simbolnya? Salib. Nah, awalnya ini semua koin Bizantin Arab bersalib. Dan ketika mereka, nih ini kan kalau saya tunjukkan lagi tadi nih tahun 22 ketika mereka berkuasa, kemudian apa? Yang tadinya di bawah Persia, mungkin ya ini ya, orang barbar ini berkhianat ya. Mereka menyerang Bizantin, menyerang Persia juga. Kemudian ketika Umayyah, mereka menang nih, Bizantin masih bertahan nih. Konstantinopel, Anatolia bertahan. Persia udah runtuh. Muncullah koin-koin yang ada nafas-nafas Zoroasternya. Seperti ini. Dan mereka berasimilasi tadi. Karena mereka menguasai, mereka mengatakan, ya untuk mengambil hati orang Persia, ya udahlah, diserap juga ajarannya gitu. Saya nggak sebut merek ya. Makanya timbullah koin seperti ini. Nih. Ini kalau orang punya kejujuran, Bismillah la ilaha illallah wahdahu Muhammad Rasul Allah. Tapi semuanya ini Zoroaster. Jadi kita tahu ya, orang yang heresi atau bidat yang tidak mengakui keilahian Kristus, lalu berasimilasi dengan ajaran Zoroaster, jelas kan teman-teman yang mana itu? Jelas banget. Copy paste. Iya, makanya kalau saya perpendek lagi, makanya ada kayak gini nih, Singford Bridge, jembatan Sirotol. Ini sudah jelas ya Bang Jono ya, sudah jelas semua ini. Tapi kok ya yakin katanya turun dari langit ke debu. Iya, nih ini Zoroastrianism ini incorporated, diambil ke dalam Islam nih. Oh. Jembatan Sirot ini, jembatan di belah 7, di Zoroaster namanya Singford Bridge. Apakah cuma ini? Tidak. Di paper yang lain nih, eskatologinya, kalau yang, ya kalau seperti Bang CP atau teman-teman lain, Bu Aisyah yang paham kekristenan dengan ini, eskatologi itu setelah meninggal nih, timbang-timbangan pahala. Itu tidak ada itu di dalam kekristenan. Ternyata. Terus bidadari, itu juga ada di Zoroaster juga. Nggak ada di ya? Iya, bahkan sholat. Nih sholat ya teman-teman ya. Ini saya juga nih. Ada tesis. Itu Wahyu. Wahyu jalangan. Iya. Jadi segitu dulu teman-teman. Jadi kita paham ya. Makanya saya cuma mau bilang kita Kristen hari ini jangan terlalu hindarilah perpecahan. Kenapa? Saya kasih tahu sekali lagi, semua itu bermula di Kristen sendiri. Gara-gara Konsili Kalsedon
abad kelima dipersekusi pakai pedang, mereka jadi into vengeful ya, dendam, kepahitan, bersekutu dengan Persia bidat ini. Jadi ini orang Kristen yang pecah, timbullah agama baru gitu. Lalu kejadian lagi, abad ke-14, Kristen Barat dan Timur pecah, tidak saling menolong. Ya runtuh Anatolia, Seljuk menang, Ottoman menang, hancur lagi kan. Silom berkuasa kan, gara-gara apa? Timur Barat tidak akur. Terus sekarang hari ini di TikTok ini masih banyak orang-orang Kristen yang fanatik gitu. Oh, denom saya paling benar, atau entah Katolik yang paling benar, Ortodoks yang paling benar, Protestan yang paling benar. Saya juga aneh sama Kristen yang kayak gitu. Nanti apalagi yang terjadi kalau kita nggak tobat-tobat gitu. Abad kelima, kita tidak tobat, pecah. Terus kepahitan, jadilah agama baru. Terus abad ke-14, runtuhlah itu Konstantinopel. Makin besar lagi tuh ajaran sesat itu. Ya cukup, itu dulu teman-teman. Thank you Bang Cepe, silakan. Ya kalau kelamaan nanti pada tidur ya, silakan ya. Kalau ada yang mau nanya atau apa. Lanjut Rob Jono. Dengan sejarah tadi. Asik itu. Iya, saya dengan Bang CP akan menjawab ya. Kalau ada, silakan. Kalau ada yang mau nanya teman-teman yang di atas atau yang di bawah boleh. Begitu teman-teman ya. Jadi jelas kita jangan berpecah. Ya, Bu Aisyah silakan. Ya, aku ngikutin terus kalau Bang Jono dari pertama kali saya di TikTok. Jadi emang benar ya Bang Jono ya. Benar itu ya. Jadi abad ke-7 ini semua menduplikasi. Pertanyaan ini jelas kan itu tadi datanya jelas dari Zoroaster. Nah, pertanyaannya yang murni wahyu itu yang mana? Benar, salah nggak saya tanya itu? Oh iya, nggak salah Bu. Nggak salah dong. Yang murni wahyu katanya itu wahyu dari Allah itu yang mana? Sementara ya semua dari kebanyakan dari agama yang sebelumnya. Terus yang murni dari wahyu yang mana? Dari Allah. Iya. Ayo, yang mana coba? Puasa Ramadan dari itu materi harus dirangkum ya, Sabiin itu. Iya. Puasa Ramadan itu kewajiban puasa Ramadan di dalam Islam itu dari Syabi'in, ngikutin Syabi'in. Iya. Jadi sedikit ya Bu Aisyah ya. Jadi terkait wahyu ya, kitab itu ya. Nah ini teman-teman ya, ini Sanaa ya. Kalau yang sering nonton Bang Cepe di room ketika ini, manuskrip Sanaa ini manuskrip Quran yang paling tua. Dan di web favoritnya Ardiansa ini, Islamic Awareness, dia mengatakan ini. Dan ini ilmiah ini. Jadi manuskrip Sanaa itu di radiokarbon di Prancis ya. Manuskripnya di Lyon. Dan dia bilangnya apa? Itu tahunnya tuh segini. Tahun 543, kurang lebih umur batas bawah sampai 643. Ini masuk akal kalau pakai yang ini ya. Kenapa? Karena menurut sejarah mereka kan Baginda Muhammad itu menerima wahyu 610. Oh jadi mungkin aja nih masuk nih umur manuskripnya nih. Tapi kan di dalam itu ditunjukkan nih referensinya nih, Robin ini yang menunjukkan carbon datingnya, umur folionya. Tapi, nah ini Islamic Awareness ini mereka tidak jujur, mereka cherry picking. Kita lihat, saya kebetulan kalau kita cari sumber aslinya, hasil carbon datingnya kita bakal ketemu. Ingat ya teman-teman ya, 543, 643, 100 tahun nih. Nah, kita lihat ternyata kalau kita cek di barangnya langsung, di laporan carbon datingnya, ini yang dilaporkan sama dia nih, yang pertama nih. Ini folionya ya, nomor surahnya dan ini ya,
carbon datingnya ya. Ini persentase keyakinannya terkait sana'ah. Nah, yang diambil Islamic awareness itu yang warna kuning yang pertama ini. Yang dua ini. Kenapa? Karena ini masuk. Pewahyuan 6-10 itu masuk di dalam rentang ini. Dia nggak mau ambil lembaran-lembaran yang lain. Yang tidak masuk. Ini teman-teman lihat nih. Ini batas atasnya 599 sebelum terima wahyu. Ini juga sama sebelum terima wahyu. Perhatikan yang tengah. 388 abad keempat sampai 535. Nabimu belum lahir. Ini siapa yang terima wahyu? Lalu siapa juga yang menulis Quran ini? Coba. Cepot. Gimana? Si cepot. Ini coba. Ini kenapa dan juga kenapa ini kodeks mushaf Quran ini beda-beda umurnya? Apakah ini klipingan? Mampus kalian. Coba. Kalau kita mau bicara wahyu ya, kalau percaya wahyu, oke, siapa yang terima wahyu sebelum baginda lahir? Coba. Ada yang bisa jawab? Islam, ayo coba naik deh. Yang terima. Saya ya, Bang Cep ya, Bu Aisyah, teman-teman ya, saya bukan curiga, saya bertanya sebenarnya, apakah mungkin ketika kalau mereka bilang Utsman ya membakar atau kita tahu berdasarkan sejarah sebenarnya bukan Utsman ya, yang tertulis sejarah itu kalau bukan di hadis itu Abdul Malik bin Marwan membakar Quran-Quran yang lain. Saya curiga nih, bertanya ya, apakah mungkin yang dibakar itu sebenarnya bukan Quran? Yang dibakar itu adalah keryana-keryana yang lain atau kitab-kitabnya orang Kristen karena mereka memunculkan kitab baru gitu. Bisa jadi dapat report laporan Islam. Ya udah saya turun dulu ya Bang CP ya. Iya, kita live ulang Bang Jono naik lagi ya. Kita live ulang ya. Bang. Yeah. Aku live semua ini kita live ulang ya. Biasa Islam. Iya. Ditunjukin